Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cucu Evi Lusiani, selaku dosen dari Program Studi Diploma 3 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah inti di jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang, yaitu mata kuliah Pilot Plant. Sebagai institusi pendidikan vokasi, mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman belajar yang mendekati kondisi nyata di industri proses. Sebagai gambaran umum dari mata kuliah, Pilot Plant ini, mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum dengan bobot sebesar 3 SKS tiap semester atau setara dengan 10 jam tiap pekan per semesternya. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah Pilot Plant, terdapat 2 CPL utama, yaitu yang pertama CPL 5, di mana pada CPL ini mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya, teknologi terapan, teknologi informasi dan komputer secara tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan teknik kimia yang well-defined berfokus pada F2E atau Food, Fuel, and Environment. Untuk CPL berikutnya yang akan dicapai pada mata kuliah Pilot Plant di sini adalah CPL 8. Di mana pada CPL di sini diharapkan mahasiswa mampu bekerja secara individu maupun tim, secara multikultural dan multidisiplin untuk menyelesaikan tugas teknik kimia yang berfokus pada F2E. Di dalam mata kuliah Pilot Plant ini, selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari dan mengoperasikan beberapa peralatan proses yang umum dijumpai di industri kimia, terutama untuk yang pertama adalah proses evaporasi dengan menggunakan serangkaian peralatan proses yaitu alat falling film evaporator. Kemudian yang kedua adalah proses distilasi dengan menggunakan serangkaian peralatan distilasi fraksinasi. Kemudian alat yang ketiga yaitu adalah jacketed vessel untuk mempelajari proses transfer panas, dan yang terakhir adalah untuk proses ekstraksi padat cair dengan menggunakan serangkaian peralatan leaching. Selain dapat mengoperasikan beberapa peralatan proses yang telah disebutkan sebelumnya, mahasiswa juga diajarkan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi proses flow diagram atau PFD dari masing-masing proses. Dan yang kedua, di sini mahasiswa diharapkan dapat menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 selama melakukan praktikum di dalam laboratorium. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menyusun Job Safety Analysis atau JSA dari masing-masing modul yang akan dilakukan di dalam laboratorium. Berikutnya, mahasiswa dapat mempelajari MSDS atau Material Safety Data Sheet dari bahan yang akan digunakan selama praktikum di dalam laboratorium. Berikutnya, mahasiswa juga diharapkan dapat menghitung neraca massa, neraca panas, serta melakukan evaluasi terhadap efisiensi proses dari proses yang dilakukan hingga dapat menyusun laporan praktikum berdasarkan data eksperimen. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya terampil dalam mengoperasikan peralatan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir analitis, problem solving, komunikasi ilmiah, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif sebagaimana dibutuhkan oleh dunia industri. Untuk metode pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah Pilot Plant, mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan student-centered learning dengan melakukan kombinasi diantaranya pembelajaran di kelas, diskusi, praktikum, presentasi hasil, serta refleksi pembelajaran sehingga mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar secara utuh. Untuk evaluasi pembelajaran dari mata kuliah Pilot Plant ini, mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan mulai dari sebelum proses praktikum dilaksanakan, selama praktikum dilaksanakan, hingga setelah praktikum dilaksanakan. Sebelum praktikum dimulai, mahasiswa wajib mengikuti pretest berupa ujian lisan untuk mengukur pemahaman terhadap prinsip kerja alat, prosedur operasi, dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di dalam laboratorium.
Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa siap untuk mengoperasikan peralatan proses secara aman dan sesuai dengan SOP yang berlaku di dalam laboratorium. Selama praktikum berlangsung, saya selaku dosen pengampu mata kuliah Pilot Plan akan melakukan observasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengoperasikan segala alat operasi di Pilot Plan sesuai dengan SOP, aspek K3, kerjasama dalam tim, serta pencatatan data hasil pengamatan yang dilakukan secara sistematis. Setelah praktikum, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan praktikum secara individu yang memuat data hasil pengamatan, perhitungan, analisis, dan pembahasan sesuai dengan kaidah penulisan laporan ilmiah. Sebagai evaluasi akhir, mahasiswa mengikuti post-test berupa ujian tulis maupun ujian lisan untuk mempertanggungjawabkan laporan yang telah mereka susun. Melalui serangkaian tahapan ini, saya dapat menilai pemahaman mahasiswa terhadap hasil pengamatan, ketepatan perhitungan, kemampuan analisis, serta penguasaan konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya. Untuk referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah Pilot Plan di sini, kami menggunakan dua referensi utama. Yang pertama adalah buku petunjuk praktikum Pilot Plan yang disusun oleh tim teaching dari mata kuliah Pilot Plan di jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Kemudian buku yang kedua yaitu Transport Process and Unit Operation oleh Kristi Jenkoplis yang edisi kelima. Sekian pemaparan gambaran umum mata kuliah Pilot Plan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kita akan menyimak video proses pembelajaran pada mata kuliah Pilot Plan di pertemuan ketiga dan keempat. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini? Semangat. Oke, harus semangat ya. Pertama, mungkin akan saya lakukan presensi terhadap kehadiran masing-masing mahasiswa untuk saya laporkan di activity control, di mana saya akan laporkan untuk pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang falling film evaporator. Kemudian saya lakukan presensi, Dia Putri. Oke, ya baik, hadir semua ya. Saya laporkan di activity control. Berikutnya yang akan kita lakukan pada pagi hari ini untuk bisa mendapatkan pencerahan dan juga kelancaran nantinya dalam memahami proses pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah lebih baik kita untuk bisa memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, untuk praktikum Pilot Plan yang sudah kalian kerjakan sebelumnya, di situ kalian sudah mempelajari tentang jacketed vessel ya. Di mana untuk jacketed vessel kalian sudah mempelajari tentang konsep teorinya, kemudian sudah juga melakukan praktikum di dalam laboratorium Pilot Plan. Untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu falling film evaporator dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah mampu untuk menjelaskan tentang flowsheet dan identifikasi peralatan proses, terutama proses falling film evaporator. Kemudian juga nantinya kalian dapat memahami prinsip kerja serta menerapkan aspek K3 ya. Di sini nanti evaporator itu akan berhubungan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi. Kenapa? Karena kita akan menggunakan steam ya, hampir sama ketika dengan di jacketed vessel. Nah, kemudian selain itu juga berhubungan dengan tegangan tinggi, berarti menggunakan peralatan yang berhubungan dengan listrik gitu ya. Nah, di sini untuk falling film evaporator, sebelum kita masuk ke dalam prosesnya, kita pelajari dulu evaporator itu berarti alatnya. Kalau untuk prosesnya berarti namanya evaporasi, gitu ya. Kalau evaporasi berarti kalau dalam bahasa Indonesia artinya penguapan, gitu ya. Solution berarti akan terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah solvent atau bahasa Indonesianya pelarut, kemudian yang kedua adalah solut atau yang kita sebutnya sebagai zat terlarut. Nah, di sini kita misal imajinasikan bahwa kita memiliki suatu larutan ya. Larutannya kita simbolkan dengan A. Kemudian A-nya nanti di sini ketika dikontakkan dengan suatu proses pemanasan, biasanya menggunakan steam ya. Maka akan ada A di sini mengandung B dan C. B-nya itu tidak lain adalah pelarut, kemudian C-nya itu adalah zat terlarutnya.
maka B-nya nanti ketika proses pemanasan akan ada yang teruapkan, ya kan? Nah, sehingga yang akan tersisa selama proses berlangsung di akhir, di situ nanti akan hanya ada A yang mengandung C, tetapi B-nya sudah semakin sedikit. Ya, sehingga dengan demikian itu adalah proses evaporasi. Kalau kita jabarkan secara definisi, evaporasi adalah proses penguapan pelarut, ya. Yang diuapkan adalah pelarut dari mana? Dari larutan yang mengandung zat terlarut, tetapi zat terlarutnya harus punya syarat, yaitu bersifat non-volatil. Apa itu non-volatil? Tidak mudah menguap. Jadi syaratnya di sini harus terpenuhi bahwa zat terlarutnya tidak boleh mudah menguap, gitu ya. Kemudian contoh dari pengaplikasian untuk proses evaporasi itu biasanya di industri apa? Karena kalian nanti akan menjadi seorang chemical engineer, ya. Maka kita harus tahu pengoperasiannya nanti untuk evaporator biasanya diaplikasikan di industri gula atau industri sirup, ya. Maka tujuan dari evaporasi biasanya untuk meningkatkan konsentrasi larutan atau biasanya kita sebut untuk memekatkan larutan, gitu ya. Dan secara prinsip evaporasi itu penguapannya itu didasarkan pada apa? Titik didih. Titik didihnya siapa kira-kira? Pelarutnya, gitu ya. Dengan catatan tadi solutnya harus non volatil. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Oke, berikutnya untuk praktikum falling film evaporator yang akan kita lakukan nantinya di pertemuan berikutnya. Yang pertama, kalian harus mampu untuk memahami dan mengerti tentang proses evaporasi, mulai dari definisinya, tujuan, hingga prinsip kerja peralatan, ya. Kemudian yang kedua, kalian juga harus mampu mengoperasikan, ya. Mampu mengoperasikan peralatan FFE mulai dari persiapan sampai shutdown dengan benar, aman, dan sesuai dengan SOP yang berlaku di lab pilot plant. Jadi nggak boleh sembarangan dalam mengoperasikan peralatan. Ingat ya, tadi ketika di FFE itu berhubungan dengan suhu tinggi, tekanan tinggi, sama tegangan tinggi. Maka semua pekerjaannya harus dikerjakan sesuai dengan aspek K3. Gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini kalian diharapkan mampu untuk melakukan perhitungan perpindahan massa dan perpindahan panas. Gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari berikutnya adalah tentang konfigurasi, di mana konfigurasi di sini adalah nanti berkaitan dengan kontak antara feed dengan steam yang akan dilakukan ketika praktikum, gitu ya. Nah, di sini untuk feed ini adalah gambar diagram ketika kita menggambarkan untuk evaporator, ada feed sebagai input, kemudian juga ada steam yang sebagai input sebagai media pemanasnya, gitu ya. Nantinya feed di sini akan dikontakkan secara langsung atau direct, ya, direct steam kalau kita menggunakan co-current, sehingga nantinya ketika steam di sini berkontak dengan feed, maka keluaran atau output dari feed di sini akan menjadi vapor. Apa yang vapornya di sini berarti yang solid atau solvent tadi? Solventnya, ya, solventnya. Sedangkan yang ke bawah, ya, di sini adalah concentrated product atau produk dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau lebih pekat, ya. Itu adalah output dari feed. Sedangkan kalau output dari steam di sini berupa apa? Kondensat. Gitu ya. Biasanya kalau steam fasenya apa? Uap, ya, uap atau vapor. Kemudian ketika sudah berkontak dengan feed, dia akan berubah menjadi kondensat. Kondensatnya berupa liquid, gitu ya. Nah, kalau secara PFD atau proses flow diagram di sini untuk FFE, kita lihat di sini ada tangki, yang di atas adalah tangki umpan. Kemudian di yang tengah yang agak besar di sini dia adalah W2, itu tidak lain adalah falling film evaporatornya, ya. Kemudian di sini ada tangki produk, ada 2 tangki produk nantinya. Tangki 1 dan tangki 2. Kemudian ada tangki distilat, ya, tangki 3 dan 4. Distilat yang dimaksud di sini nantinya itu adalah produk yang berupa vapor, ya, tadi akan dikondensasikan di dalam W3, ya. Kondensasi berarti prosesnya mengubah dari fase uap menjadi fase liquid, sehingga vapornya di sini yang dari proses evaporasi tadi tidak dalam bentuk vapor untuk ditampungnya, tetapi dia dikondensasikan terlebih dahulu di dalam W3 untuk selanjutnya berubah menjadi liquid, sehingga kita sebutnya sebagai distilat, gitu ya. Itu adalah proses ketika di dalam evaporasi, terutama menggunakan proses FFE. Nah, untuk steamnya di sini berasal dari aliran bawah ini.
Sehingga kalau nanti yang akan kita gunakan adalah co-current atau direct steam, maka arah alirannya di sini steam kita masukkan ke FFE dengan membuka V1, valve 1, kemudian dipastikan juga V3 harus terbuka ya. Kemudian akan masuk ke dalam FFE tadi sehingga akan keluar melewati V10. Maka posisi V10 harus dibuka juga sehingga akan keluar menjadi kondensat. Gitu ya. Sedangkan kalau untuk feednya akan masuk dari bagian atas, nanti feed di sini akan kontak dengan steam, kemudian dia akan keluar dan ditampung oleh T5 untuk produk, kemudian langsung akan dilanjutkan dan disampling di bagian tangki produk, tangki T1 dan T2. Gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang vapornya, uapnya, dia akan dimasukkan ke W3 terlebih dahulu tadi untuk dikondensasikan, kemudian akan ditampung di T4, 6. Kemudian dari tangki 6 di sini produk distilatnya tadi akan ditampung di bagian bawah yaitu T3 dan T4. Seperti itu. Itu adalah arah aliran untuk co-current atau direct steam. Ya. Bahan yang akan kalian proses nantinya di dalam lab di sini adalah berupa larutan MgCl2. Ya, larutan MgCl2 berarti kan terdiri dari pelarut dengan solut. Pelarutnya apa berarti? Pelarutnya adalah air, betul. Jadi pelarutnya adalah air, sedangkan kalau untuk zat terlarutnya di situ adalah MgCl2. Jadi kita nanti membuat larutan MgCl2 di dalam tangki umpan dengan konsentrasi tertentu ya, sehingga nantinya setelah proses akan dikontakkan dengan steam sehingga nanti akan diperoleh konsentrasi dari produk akhir akan lebih tinggi dibandingkan konsentrasi umpan. Tujuannya seperti itu, ya kan? Oke, sehingga yang harus kalian perhatikan ketika praktikum nantinya di situ adalah untuk co-current maka valve yang harus dibuka adalah V3 dan V10. Hati-hati ketika nanti akan kalian praktikumkan valve 3 dan valve 10 itu harus kalian buka ke arah kiri. Ya, ke arah kiri. Jangan sampai salah membuka valve karena nanti akan mempengaruhi arah aliran proses yang lain. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan yang akan dibuka untuk co-current adalah V3 dan V10. Arahnya ke kiri. Jelas ya sampai sini? Ada yang tanyakan? Belum ya? Berikutnya kita masuk ke dalam titik samplingnya. Ketika kalian sudah melakukan praktikum dalam artian proses evaporasinya, steamnya sudah kontak dengan steam, kemudian selama waktu tertentu, maka kalian kan harus melakukan sampling, ya kan? Samplingnya yang harus kalian ambil salah satunya di bagian umpan. Umpan di sini nanti kalian cek, apa yang harus kalian cek? Konsentrasi dari umpannya, ya. Untuk nanti kita bandingkan dengan konsentrasi di bagian produk. Seharusnya secara teori konsentrasi umpan dengan konsentrasi produk akan lebih tinggi yang mana? Konsentrasi produk, betul ya. Selain itu di bagian umpan yang harus dicek juga adalah densitas karena ini nanti hubungannya dengan neraca massa yang akan kalian hitung gitu ya. Sedangkan kalau di tangki produk juga sama, selain densitas ada yang namanya laju alir produk yang harus kalian cek. Kalau di umpan tidak perlu dicek laju alirnya karena sudah bisa langsung kalian baca di bagian flow meter dan itu nanti akan menjadi sebagai variabel untuk kalian amati. Gitu ya. Kemudian berikutnya yang harus kalian cek di sini adalah bagian sampel kondensat. Kalau di kondensat kalian cek laju alir kondensat dan suhu kondensat. Ya, kenapa? Karena kalau di suhu kondensat dan laju alir kondensat hubungannya nanti dengan neraca panas. Karena dia adalah bagian utilitasnya. Ya. Kemudian berikutnya yang harus kalian cek juga adalah bagian distilat. Di bagian distilat kalian mengeceknya adalah laju alir distilat dan suhu distilat. Mungkin itu untuk alur proses dari falling film evaporator. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan sampai sini? Belum ada ya? Bisa dipahami ya konsepnya? Oke, untuk nanti di pertemuan berikutnya sebelum kalian melakukan praktikum, silakan kalian mempelajari secara lebih detail lagi tentang prinsip kerja peralatan. Kalau tadi mungkin masih ada yang perlu dipelajari ulang, kalian bisa melihat video pembelajaran yang sudah saya upload di LMS ya. Di sini ada video teori tentang falling film evaporator seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga untuk perhitungan yang akan kalian lakukan untuk neraca massa dan neraca panas, kalian bisa menghitung dan mempelajarinya di perhitungan falling film evaporator di video pembelajaran yang sudah saya buat. Sedangkan kalau untuk praktek melakukan FFE-nya seperti apa, kalian bisa melihat dan menyimak di video demo peralatan di link berikut yang sudah juga saya upload di LMS. Seperti itu ya. Oke. Untuk
selanjutnya yang bisa kita lakukan mereview materi yang sudah kita pelajari. Jadi kita main sejenak ya. Bisa ke Kahoot. Udah ya, kita bisa start. Sudah siap untuk melakukan review terhadap materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke. Ya, kita akan mulai short quiz untuk pilot plan, terutama materi FFA. Silahkan disimak dengan baik. Soal terakhir dari proses FFA yang sudah kalian pelajari, titik sampling di produk FFA harus dianalisis. Apa saja yang harus dianalisis? Yang mana kira-kira? Yang produk, densitas, laju alir produk, apakah yang distilat, apakah yang fit, ataukah semuanya salah? Silakan dipilih jawaban yang benar. Oke, nah di sini jawabannya yang benar adalah konsentrasi produk, densitas, dan laju alir produk. Ya, kita lihat podiumnya yang tertinggi siapa? Wah, Susanti, kemudian Iza, dan yang nomor 3 adalah Asnan. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita pelajari hari ini. Berikutnya untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah langsung praktikum di lab pilot plan ya. Untuk materi cooling film evaporator silakan kalian pelajari seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita menutup dengan berdoa dalam hati dengan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Pagi hari ini kita akan melakukan praktikum ya sesuai dengan judulnya masing-masing, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pemahaman teori dari masing-masing peralatan ya. Nantinya kalian akan melakukan praktikum sesuai dengan judulnya masing-masing. Silakan dipersiapkan dengan baik. Mungkin sebelum kita memulai praktikum pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu semoga semuanya diberikan kelancaran, terutama dalam melakukan praktikum karena semuanya di sini berhubungan dengan suhu tinggi, tekanan tinggi, dan juga tegangan tinggi. Ya, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, berikutnya kita akan melakukan pretest sebelum kalian melakukan praktikum ya, untuk memastikan bahwa masing-masing kelompok sudah siap untuk melakukan praktikum dan mengetahui secara jelas prosedur yang akan dikerjakan. Oke, silakan kalian sebelum menuju ke alatnya masing-masing menentukan terlebih dahulu tiket masuk yang kalian sudah buat sebelumnya. Untuk peralatan FFV sudah membuat laporan sementara ya, draft laporan sementara. Berikutnya silakan ke alatnya masing-masing untuk kita laksanakan tes ya, ujian lisan sesuai dengan materi yang akan kalian praktikumkan pada pagi ini. Ya, pada hari ini kalian akan melakukan praktikum cooling film evaporator ya, sehingga nanti kalian sebelum melakukan praktikum saya akan menanyakan beberapa hal untuk memastikan bahwa kalian sudah siap untuk melakukan praktikum pada pagi ini ya. Saya mau melakukan pengecekan terhadap tiket masuknya sudah disusun ya. Sudah. Oke. Berikutnya kita bisa langsung ke tes lisan yang akan saya pastikan ke kalian untuk masing-masing mahasiswa sudah siap untuk melakukan praktikum. Kalau untuk tahapan proses dari cooling film evaporator ada berapa tahapan dan terutama ketika di pengoperasian ya apa yang harus diperhatikan? Mungkin Mas dapat menjelaskan, silakan. Ya, untuk tahapan yang perlu dilakukan pada praktikum cooling film evaporator itu ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap startup, yang ketiga tahap pengoperasian, dan yang keempat adalah tahap shutdown. Pada tahap pengoperasian yang paling utama perhatikan yaitu pada valve-nya. Ini harus dipastikan sudah terbuka dan untuk membukanya dia ke arah kiri. Ke arah kiri. Oke, itu harus dipastikan ya valve-nya sudah kalian buka untuk proses evaporasi. Ya. Kemudian untuk setelah kita tahu tentang tahapan prosesnya, berikutnya untuk titik samplingnya itu di mana saja yang dapat dijelaskan mungkin dari Adina? Baik, untuk sampling rakit ada 2 yaitu konsentrasi dan densitas. Oke, itu adalah untuk titik samplingnya ya. Baiklah, kalau sudah paham semua ya ada apa yang akan dilakukan pada pagi hari ini, terutama di alat cooling film evaporator, silakan dipersiapkan terlebih dahulu untuk kita melakukan praktikum. Oke, Zaki, setelah ini kamu bisa mengecek beberapa valve yang harusnya dibuka ya. Kemarin yang sudah kita pelajari valve berapa yang harus kalian buka? Untuk yang dua itu valve P3 sama V10. P3 sama V10, berarti dibukanya ke arah kiri. Setelah ini kamu silakan naik, kemudian dicek masing-masing valve-nya yang gitu ya. Silakan naik untuk mengecek.
Oke, jadi di situ ada V3 yang harus dipastikan, ya. Berarti V3 harusnya arahnya kemana? Kiri. Ke kiri. Pastikan full ke kiri. Oke, sudah ya. Sudah ke kiri. Berikutnya yang dipastikan lagi V10. V10 ada di bawah. Silakan dicek di bawah. Ada V10? Ada. V10 berarti juga arahnya ke Kiri. ke kiri. Dipastikan ke kiri full. Sudah. Sudah? Oke. Setelah tadi sudah dicek untuk valve, kondisi valve-nya sudah selesai, maka berikutnya yang bisa dilakukan adalah mengoperasikan peralatan. Ya. Pengoperasian peralatannya silakan dinyalakan untuk alat paling film evaporatornya, lalu nanti dihubungkan ke laptop. Ya, silakan. Berikutnya untuk pengoperasian, dipastikan tadi sudah dinyalakan semua, pastikan valve mesinnya dinyalakan ya. Silakan. Selanjutnya adalah pengambilan sampling. Sampling untuk refit silakan bisa dilakukan di sini setelah 10 menit ditunggu tadi ya. Ini yang sampel fit tadi ya. Betul. Sampel fit berikutnya akan dilakukan analisa ya menggunakan titrasi. Titrasinya kompleksiometri. Silakan dilakukan. Sudah selesai semua dilakukan, samplingnya juga udah tadi ya. Sudah 2 kali sampling. Berikutnya adalah proses shutdown. Silakan dilakukan shutdown untuk proses efektif. Sudah selesai melakukan praktikum ya dan sudah di shutdown untuk peralatannya. Mungkin sekarang kita bisa diskusi untuk hasil praktikumnya seperti apa. Jadi Bu, hasil data-data praktik yang tadi sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya. Oke, dan sifatnya sudah diketahui, kemudian dengan adanya sekian. Nah, oke. Berikutnya yang harusnya kalian hitung itu adalah, mungkin saya jelaskan ya secara garis besar di sini perhitungannya. Nanti yang akan kalian hitung kebutuhan steamnya didasarkan pada eksperimen dan juga yang teoritis. Ini ya. Jadi nanti kalian bisa cek berapa flow rate dari kondensatnya, kemudian dikalikan dengan produk kondensat atau densitas kondensat untuk yang secara eksperimen. Tapi kalau secara teoritis itu kalian bisa menghitungnya berdasarkan konsep neraca panas. Ya, selanjutnya kalau sudah nanti kalian setelah praktikum melakukan perhitungan di sini mungkin saya terima dulu untuk ini sebagai laporan data pengamatan ya. Saya kembalikan. Nanti silakan disiapkan terlebih dahulu laporannya dan kemudian nanti kita bisa melakukan diskusi dan presentasi. Oke, hari ini kita akan mendengarkan hasil dari laporan praktikum yang sudah kalian susun secara resmi ya. Silakan dipresentasikan hasilnya seperti apa untuk dilaporkan ke kita. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini kami ingin melaporkan hasil dari praktikum MFT di mana hasilnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan konsentrasi di produk dibandingkan dengan konsentrasi di feed. Berarti tujuan polyfilm evaporatornya sudah tercapai ya? Sudah tercapai sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan atau meningkatkan konsentrasi sebagai rujukan yang dilakukan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Berarti untuk praktikum pada pagi hari ini, siang hari ini kita sudah selesai dan bisa kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa penutup pemerintahannya masing-masing. Kita silakan. Sudah dapat dicukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga kerjasamanya untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman dari video proses pembelajaran mata kuliah Pilot Plan pada program studi Diploma 3 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.